Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Putri bangun. Putri. Maafkan Papa. Putri bangun, Putri. Kita mau cari kemana lagi nih? Kita dari sana aja. Dia baik-baik saja. Rupanya dia sedang hamil. Pasti dokter bejat itu yang bikin kamu hamil. Bukan, saya diperkosa. Diperkosa? Andre yang perkosa Suci, Pak. Sadar nggak sih kamu? Kalau sampai masalah ini diketahui polisi. Biar Andre aja sendiri yang telepon dan lapor ke polisi. Kita semua baru saja kehilangan Putri. Apa kamu mau? Mama kamu kehilangan kamu. Antar saya pulang. Papa saya sakit, saya mau pulang. Pak, Suci pulang, Pak. Susan, Suci pulang, Pak. Susan bukain pintunya, Bina. Bi. Coba deh kamu periksa kamar orang tua kamu. Gimana sih semuanya? Bina! Angkat dong, Pak. Pak, angkat. Gimana? Gak aktif, Matt.
Apa nggak ada orang lain yang bisa dihubungi selain ayah kamu? Gini aja. Gimana kalau kita ke tetangga? Mungkin aja ada yang tahu kemana ayah dan adik kamu pergi. Iya, Mat. Yuk. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Maaf, saya mengganggu. Saya mau tanya. Kenapa lagi sih kamu? Bukannya kamu harusnya udah pindah dari sini? Ganggu orang istirahat aja. Apalagi sih yang mau kamu tanyain malam-malam begini? Di rumah saya nggak ada orang, Bu. Saya mau tanya, barangkali aja Ibu tahu mereka pergi kemana. Keluarga kamu? Kamu pikir saya ini satpam rumah kamu apa? Nanya kok seenak udelnya sendiri. Emangnya kamu selama ini kemana aja? Sampai nggak tahu juntrungannya keluarga sendiri. Oh, lagi sibuk jual diri ya? Atau lagi sibuk cari klinik aborsi? Bu, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ini mulut-mulut saya. Suka-suka saya dong. Ini rumah-rumah saya. Apa haknya kamu ngelarang saya bicara? Oh, kamu ini yang ngehamilin dia ya? Bukan? Alah, nggak usah bohong. Dari tampang kamu saya udah tahu kalau kamu ini anak nggak bener. Harusnya kalian berdua ini diarak telanjang keliling kampung. Bukan kamu, tapi dia. Dia ini harusnya diarak telanjang keliling kampung. Biar tahu rasa. Dasar perempuan gatel. Bu, dia itu hamil karena diperkosa. Bukan karena pergaulan bebas. Alah, udah begini aja bilangnya diperkosa. Udah akuin aja kenapa sih? Sama orang tua kok mau bohong. Dasar anak zaman sekarang. Udah, Mat, kita pergi aja yuk. Yuk. Pak, stop, Pak. Ci. Ya ampun, Non. Dari mana? Semua orang khawatir nyariin Non. Maafin Suci, Bi. Suci udah bikin semuanya jadi khawatir. Papa sama Susan mana, Bi? Bapak dibawa ke rumah sakit, Non. Sakitnya tambah parah. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa harus Putri yang dipanggil Allah? Harusnya gue aja yang dipanggil. Gue tahu ini pasti balasan dari Allah buat gue. Gue bener-bener kena karma. Seandainya gue gak perkosa Suci, hal ini pasti gak akan terjadi. Maafin Kak Andri, Bu. Maafin Kak Andri ya. Bapak Ustadz di sini, Pak. Iya. Ada yang bisa Bapak bantu, Nak? Ustadz. Saya ingin bertobat, Pak Ustadz. Saya orang berdosa, Pak Ustadz. Ustadz. Saya ingin bertobat, Pak Ustadz. Saya orang berdosa, Pak Ustadz. Nak, bertobat itu sama Allah, bukan sama Bapak. Ayo, ikut Bapak.
permisi, kalau kamar Mbak Hari gimana ya? Bapak Hari. Ini Mbak lurus aja, nanti ada lorong, belok kiri kamar pertama. Iya, makasih ya Mbak. Ya. Susan! Suci! Susan! Mbak! Susan gak cicil lagi sama Mbak. Susan janji, Susan gak marah-marah lagi sama Mbak. Iya, San. Maafin Mbak juga. Mbak janji gak akan ninggalin Susan lagi. Mbak janji, San. Maafin Susan, Mbak. Sudahlah Mas Purwanto, saya baik-baik kok. Papa! Suci? Suci? Papa! Suci! Akhirnya pulang juga. Suci! Akhirnya kamu pulang juga. Maafin Suci, Pak. Suci, Papa yang minta maaf. Papa nggak bermaksud untuk minta kamu aborsi. Papa cuma nggak mau kehilangan kamu. Suci tahu, Pak. Suci tahu. Suci, Papa minta maaf. Papa benar-benar minta maaf. Papa nggak akan minta apa-apa lagi dari kamu. Tapi tolong, kamu jangan pergi lagi ya. Janji, Pak. Suci nggak akan pergi lagi, Pak. Janji. Ya ampun, hari Minggu gini malah bengong. Ngapain kek? Terserah gua dong. Sampai kapan sih lo mau kayak gini terus? Life must go on gitu loh. Lo mesti ngelanjutin hidup lo. Jangan so dewasa lo. Dih, kok lo gitu sih? Gue kan cuma mau ngehibur lo. Kalau lo nggak mau dihibur, serah. Sorry Nick, sorry banget ya. Gua nggak bermaksud kayak gitu. Gue cuma lagi banyak pikiran aja, ya. Emang apa sih yang lagi lo pikirin? Lo cerita dong sama gue. Siapa tahu gue bisa bantu. Ada yang bisa lo bantu. Apa? Mumpung hari Minggu, lu bantuin gua nyebarin selebaran ini, oke? Ya, yuk berangkat. Ya. Masa gue disuruh nyebarin foto cewek murahan ini? Tahu gitu gue nggak usah nawarin bantuan. Dasar cewek brengsek. Udah ngerebut Rian, sekarang mau ngerebut lagi abang gue. Untuk mencintaiku. Mbak, jangan marah ya. Susan mau nanya sesuatu. Kamu mau nanya apa, San? Sebenarnya waktu Mbak kabur itu, Mbak kemana sih?
Mbak nggak pergi jauh-jauh kok, San. Tapi kenapa Mbak kabur? Memangnya benar-benar putus asa ya? Tahu nggak Mbak, waktu Mbak pergi, semuanya pada khawatir. Ya Susan, ya Papa. Karian juga khawatir. Karian? Iya. Waktu Mbak kabur, Karian datang ke Jakarta. Kasian deh Mbak, dia itu nyari kemana-mana, tapi nggak ketemu Mbak juga. Mana sampai nyariin ke kuburan Mama lagi. Mbak mau kemana? Mbak mau ke hotel. Jo, ngapain kamu kesini? Aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Ya, refreshing dikit lah. Hitung-hitung sebelum kita masuk sekolah. Mau nggak? Boleh. Tapi aku siap-siap dulu ya. Aku tunggu ya. Halo? Bisa bicara dengan Rian? Ini dari siapa ya? Dari Suci di Jakarta. Sialan. Dia balik lagi. Pakai nyariin Rian segala lagi. Pokoknya gue nggak bakal ngebiarin dia ngerebut Rian dari gue. Halo Mbak, Riannya lagi pergi jalan-jalan sama Joanna. Jalan-jalan? Iya. Ada pesan, Mbak? Tolong bilangin aja, Suci telepon. Terus kalau bisa, Rian suruh nelfon aku lagi. Oh, iya. Nanti saya sampaikan. Ya udah, makasih ya, Mbak. Bisa gawat nih kalau Rian tahu dia nelfon ke sini. Jo, gue udah siap. Dah. Nick, kita mencar ya. Gua kesana, lu kesana, nanti lu bagiin aja di dalam. Kita ketemu di lobi rumah sakit, ya? Iya deh. Kayak lu tuh gak pantas dicari-cari. Biarin aja lu hilang. Kalau perlu selama-lamanya. Kamu jalan duluan ya ke kantin. Nanti saya nyusul. Saya telepon bentar ke wartel. Ya? Yaudah. Cewek nakal lagi di sini. Ngapain lo? Gue denger lo kabur dari rumah. Iya kan? Gue lagi jagain bokap gue. Dia lagi sakit. Alah, alasan aja. Bilang aja lo periksa darah. Terus lo ketahuan kena AIDS. Makanya lo kabur dari rumah. Lo malu. Iya kan? Pikiran lo kok jahat banget sih? Kenapa? Lo gak suka ya sama omongan gue? Kalau lo gak suka sama omongan gue, lo kabur aja yang jauh. Kalau perlu ke laut sekalian. Dengar ya? Di Jakarta tuh udah banyak cowok ganjen kayak lo. Gak perlu ditambahin lagi sampah kayak lo, ngerti gak? Sopan dikit kasih ngomongnya. Perempuan ngomong kayak preman. Siapa lo? Nyamber aja kayak mercon. Saya ini teman Suci. Wah, teman bobo. Jangan dipikir saya bisa main kasar sama kamu. Kenapa dijarin sopan santun sama orang tua kamu? Anak kemarin sore udah belagu. Atau malu kamu? Denger ya. Suci anak baik-baik.
Jadi saya harap kamu juga perlakuin dia baik-baik. Jangan sampai saya dengar kamu nggak sopan lagi sama Suci. Kamu berurusan sama saya. Ngerti kamu? Met, jangan, Met. Udah lepasin. Hah? Udah, Met. Udah. Ayo, ayo. Nik, kok cepet banget bagiannya? Nik, lu kenapa? Kok lu nangis sih? Enggak, gue gak kenapa-napa kok. Cuma tadi gue ngeliat cewek mirip Putri. Gue jadi inget sama dia. Gue pikir ada apa. Udah nggak apa-apa. Ya udah, yuk kita masuk mobil. Matt, makasih ya. Makasih. Makasih buat apa? Lo udah ngebelain gue tadi. Gitu aja gue pakai makasih. Itu emang udah seharusnya teman kamu dikasih pelajaran kayak gitu. Kalau enggak, dia pasti akan ngelunjak terus. Terus terang, selama ini belum ada yang berani ngebelain harga diri gue, Matt. Kecuali lo. Semua orang yang tahu keadaan gue pasti nganggapnya negatif terus. Ya itu karena mereka cuma lihat kamu dari luarnya aja. Mereka nggak tahu gimana kamu sebenarnya. Cici. Nggak ada satu orang pun yang berhak melecehkan kehormatanmu hanya karena kamu sekarang sedang hamil. Orang-orang seperti mereka justru tidak pantas tinggal di dunia ini. Mereka selalu menganggap dirinya lebih baik. Tapi sebenarnya mereka jauh lebih buruk. Ci, kamu lebih dari apa yang mereka omongkan. Kamu lebih dari itu, Ci. Untuk mencintaiku. Dokter yang merawatnya menyarankan untuk melakukan aborsi. Mumpung kehamilannya masih muda. Tapi begitu saya bilang sama Suci, dia malah syok dan melarikan diri dari rumah. Untung dia sudah kembali. Sungguh kasihan, anak seusia dia sudah harus mengalami banyak cobaan. Untung dia itu anak yang tegar. Maka dari itu, saya mau minta tolong sama Mas Pur dan Mbak Maya. Kalianlah sahabat satu-satunya yang saya miliki. Apapun yang terjadi dengan saya mohon jaga Suci dan Susan. Kepada kalianlah saya percayakan kedua anak saya. Yan, beberapa hari ini kan kita jarang masuk. Pasti kita banyak banget nih ketinggalan pelajaran. Kamu mau nggak kita belajar bareng nanti malam? Di mana? Terserah kamu. Di rumah aku aja ya. Aku masuk keluar. Boleh. Yuk. Cik, saya pulang duluan ya. Kasihan ibu saya di rumah sendirian. Besok saya kesini lagi. Makasih ya, Matt. Hati-hati ya.
Bapak juga bilang apa? Rian itu orang yang nggak boleh dikerasin. Kalau bicara dengan dia, kita harus lemah lembut. Lihat buktinya. Ya kan? Ibu itu kenapa, Sus? Dia baru melahirkan, tapi bayinya meninggal. Didiklah anakmu menjadi anak-anak yang baik. Jadikanlah dia anak dan cucu yang membanggakan, ya Kak. Mbak kok nangis? Mbak kenapa nangis, Mbak? Mbak tadi melihat seorang ibu yang kehilangan bayinya waktu ia melahirkan. Mbak takut kalau nanti Mbak kayak gitu, San. Mbak itu ngomong apa sih? Makanya Mbak itu jangan capek-capek dan jangan mikir yang macem-macem. Itu berpengaruh loh. Coba Rian ada di sini ya. Loh, emangnya Mbak belum nelpon Karian? Mbak udah hubungin dia, San. Tapi dia nggak pernah ada kabar, San. Yang sabar ya, Mbak. Halo Mas, apa betul Mas cari Suci Rahmawati? Iya betul. Tadi saya lihat Suci Mas. Anda lihat Suci di mana? Tadi saya lihat dia masuk ke sebuah rumah di Jalan Kenanga 5. Halo Mas, kira-kira ada imbalannya nggak sih? Halo? Halo Mas? Halo? Mas? Jo, aku ke toilet dulu ya. Gue sama temen gue, sebenarnya sih gue dari tadi ngeliat lo, tapi gue gak enak aja mau nyamperin lo, soalnya lo lagi mesra sih sama si Rian. Ah, bisa aja deh lo. Gimana tuh kabarnya ceweknya Rian di Jakarta? Itu loh, yang waktu bikin Rian bete di ulang tahun gue. Suci, dia kabur dari rumah. Kabur? Kenapa? Mana gue tahu kabur kenapa. Tapi kalau cewek itu kabur, berarti kesempatan lo lebih lebar dong. Belum tentu tahu. Pas tuh cewek ngabur, masa dia telepon-telepon ke rumah Rian? Dan asal lo tau aja ya, tuh cewek tuh gak punya pendidikan tuh mbak. Kalau mau kabur ya kabur aja, ngapain telepon-telepon Rian segala. Untung aja gue ngangkat. Kamu pulang Jo. Suci telepon ke rumah aku. Kapan? Aku tanya, kapan Suci telepon ke rumah aku? Hari Minggu yang waktu kita mau jalan-jalan. Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Aku takut kamu kepikiran, Yan. Bikin aku kepikiran? Otak kamu di mana sih? Selama ini keluarganya bingung nyari dia kemana-mana. Sampai-sampai ayahnya masuk rumah sakit. Kamu bilang kamu gak pengen aku kepikiran. Kamu gila, Jo.
Yan, maksud aku tuh... Udah, gak usah banyak alasan. Sahabat macam apa kamu, Jo? Gak salah kalau aku ngajak tunangan sama kamu. Untuk mencintaiku. Ngapain lo kesini? Lo nggak puas udah bikin hidup gue sengsara? Pergi dari sini! Pergi! Tolong jangan usir gua. Gua kesini, gua nggak mau ganggu lu. Gua mau minta maaf sama lu. Minta maaf? Gua mau minta maaf atas semua yang udah pernah gua lakuin sama lu. Gua sadar kalau perbuatan gue itu salah banget dan gue nyesel. Lo pikir setelah semua yang lo lakuin ke gue bakalan percaya gitu aja? Begitu? Please, percaya sama gue. Karena satu-satunya yang gue harapin sekarang adalah maaf dari lo. Apa perlu gue berlutut dan cium kaki lo? Ya, pergi! Pergi! Pergi dari sini, gue mohon pergi! Gue nggak akan pergi sebelum lo maafin gue. Karena cuma satu-satunya itu yang gue harapin sekarang. Please, maafin gue. Kalau enggak, hidup gue nggak bakalan tenang. Lo pikir setelah lo merkosa gue, hidup gue tenang-tenang aja? Gara-gara lo nyokap gue meninggal, gue hampir dikeluarin dari sekolah dan semua teman-teman gue ninggalin gue. Dan gue hampir diperkosa sama dokter gila. Bokap gue sekarang masuk rumah sakit, itu semua gara-gara lo. Tolong lo pikirin semua itu sebelum lo minta maaf sama gue. Juga nih anak siang-siang bolong begini berani-beraninya dia bawa laki-laki ke rumahnya. Ini sih udah keterlaluan. Gak bisa ini dibiarin. Hah?
kaki ke rumah ini di siang bolong begini? Saya nggak pernah bawa cowok ke sini, Bu. Allah, nggak usah bohong kamu. Saya kan barusan lihat ada cowok baru keluar dari rumah ini. Ayo ngaku, habis ngapain kamu sama dia? Ibu jangan sembarangan nuduh ya. Dia bukan siapa-siapa dan saya nggak pernah ngapa-ngapain. Lalu apa yang kalian lakukan di rumah ini? Saya udah bilang, Bu, saya nggak ngapa-ngapain. Kamu pikir saya mau percaya sama omongan kamu gitu aja apa? Kalau mau bohong tuh kreatif dikit dong. Dasar perempuan gatel. Terserah Ibu mau bilang apa. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Nggak mungkin. Kamu kira saya ini orang bodoh apa? Dengar ya. Asal kamu tahu ya, saya nggak akan pernah diam dengan masalah ini. Saya akan laporkan hal ini ke Pak RT. Kalau dia tidak menanggapi masalah ini, saya akan laporkan hal ini ke Pak Lurah lalu ke Pak Camat. Saya pokoknya tidak mau lingkungan ini tercemar oleh perempuan gatel seperti kamu. Semoga Engkau memberikan kekuatan padaku untuk dapat menghadapi segala cobaan ini, ya Allah. Untuk mencintaiku. Lu ngapain sih, Indri, ke sana? Gue mau minta maaf, Nick, atas perbuatan bejat gue sama dia. Tapi dia nggak mau maafin gue. Andri, ngapain sih lu minta maaf sama dia? Dia tuh orangnya sombong banget. Kalau lu minta maaf terus sama dia, itu sama aja nginjek-nginjek harga diri lo. Udah deh, lupain aja. Enggak, Nick. Gue akan tetap terus berusaha untuk minta maaf sama dia. Sebelum dia maafin gue, hidup gue gak bakalan tenang, Nick. Gak bakalan tenang. Maafin gue, Ci. Gue baru sempet datang sekarang. Seharusnya gue ada di rumah waktu lo telepon ke rumah gue. Gue bener-bener nyesel, Ci. Maafin gue. Rian, seharusnya lo sekarang gak usah dari sini. Ci, gue jauh-jauh kesini buat lo. Lo kenapa sih marah sama gue? Emosi gue udah kering buat marah. Setiap hari gue dapet cobaan demi cobaan. Gue udah dihina, disakiti, dilecehkan. Tapi di mana? Pas saat gue butuh bantuan lo gak pernah ada, Rian. Lo gak pernah ada. Tapi sekarang gue udah datang kan? Maaf, Rian. Semuanya udah terlambat. Terlambat. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci
kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.